Tapi ada teman yang akhirnya mengambil keputusan untuk udahlah gue nikah aja. Usil mengomentari. Iya kan usil. Contohnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan. Wah, ini perdana ini di channel gue. Ya Allah, akhirnya kesampaian juga saya mengundang sosok wanita yang bisa dibilang inspiratif banget ya. Enggak juga sih sebenarnya. Oke, Fajri Zulia Ramdhani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini gue manggilnya Neng, Ade, atau yang lain atau apa? Zulia aja boleh. Zulia. Oke. Ini nama depannya Fajri Iya. Zulia Ramdhani. Kelahiran tahun berapa sih? 97. 97. Berarti sekarang umur sudah 23 tahun. 23 tahun. Sudah ada calon berarti ya. Semoga ada ya. Ini nggak ada yang deketin maksudnya? Aduh gimana ya? Atau nutup diri untuk tidak membuka hati kepada laki-laki? Enggak dong. Cuma memang ya belum aja. Belum aja. Belum aja. Tapi memang dari orang tua nggak, maksudnya tidak membatasi gitu. Enggak dong. Aman-aman aja. Aman. Saudara berapa ya? Bertiga. Bertiga. Iya. Berarti Zulia paling Anak kedua. Oh, anak kedua. Iya. Yang paling besar? Yang paling besar ada Kelahiran tahun berapa? kelahiran tahun 93. 93. Terus adik 99. 99. Oh, deket juga ya. Iya. Oke. Fajri Zulia Ramdhani. Ini ternyata sosok perempuan yang jujur aja nih, gue baru tahu ternyata di kampung gue sendiri, Kampung Lebah, Kampung Islam Lebah Kelungkung itu punya anak perempuan yang prestasinya luar biasa ternyata ya. Nggak kok biasa aja sebenarnya. Masa sih? Iya. Masa. Kita tadi sebelum on air juga udah ngobrol-ngobrol, prestasinya luar biasa gitu. loh. Oke, dari ini karangan Zulia ABCD. Ini buku karangan sendiri? Gue karangan sendiri. Kapan mulai nulis? Mulai nulis sebenarnya mungkin sejak ya awal S2 lah. Awal S2? Iya, mungkin sejak sekitar tahun 2018. S2 di mana? S2 di Surabaya. Sekarang sudah? Sudah selesai baru Sudah sidang beres? kemarin. Oh, tahun ini udah beres? Sudah beres, tinggal nunggu wisuda karena Covid ini. Oh, iya. Berarti sama kayak gua dong, S2 juga. Oh iya, di mana? Iya, cuman kayaknya S teler kayaknya. Apa es cincau ya? Atau es cincau kali ya. Ini kalau boleh tahu, bahas dikit dong. Ini ABCD ini sebenarnya kenapa harus ABCD? Oke. Kenapa nggak judul yang lain? Oke. Sebenarnya awalnya ini maunya bukunya judulnya Serba-serbi Perempuan. Cuma kayaknya ketika diucapkan tidak asik gitu. Jadi kalau kepanjangan. Iya, kepanjangan dan terkesan monoton mungkin ya. Serba-serbi perempuan gitu ya. Jadi kayaknya udah banyak deh orang yang pakai kata itu. Sedangkan ABCD ini karena memang berangkat dari bahwa seluruh topiknya itu dari huruf A sampai huruf Z. Oh ya? Iya. Jadi semua huruf A sampai huruf Z itu ada judulnya. Dan semua ada di perempuan itu? Semua ada di perempuan. Semua ada di perempuan Okay. ya? Berarti di huruf A, B, C, D ini nggak ada kepanjangannya apa gitu? Nggak ada? Enggak. Misalnya ada A itu topiknya ada andai apa. Terus kalau B misalnya ada balada, melanjutkan pendidikan atau melangsungkan pernikahan. Kayak gitu-gitu. Iya, I see. Gue ngerti. Kenapa si Zulia akhirnya bikin buku ini gitu ya? Gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau gue simpulkan sementara nih ya, mungkin bisa jadi ini adalah curahan hati teman-teman lo semua. Bisa jadi. Jadi ada curahan hati pribadi, ada juga dari orang-orang sekitar. Oke, biasanya dilemanya seperti itu. Anak perempuan lanjutin kuliah untuk karir atau melangsungkan pernikahan. Iya, salah satu dilema. Salah satu dilema. Sudah pernah ada kejadian seperti itu di teman-teman Zulia? Banyak sih. Lebih banyak itu karena misalnya begini, ada orang tua atau misalnya orang terdekat yang kemudian usil mengomentari. Iya kan, contohnya gini, kenapa sih harus lanjut S2 misalnya, atau kenapa sih harus lanjut kuliah?
nanti nggak dapet jodoh atau nanti cowoknya takut loh kalau mau ngelamar atau sebagainya. Jadi kemudian beberapa perempuan berpikir ulang untuk melanjutkan pendidikan. Tapi ada teman yang akhirnya mengambil keputusan untuk udahlah gue nikah aja. Ya ada sih, cuma ya ada beberapa. Cuma ya lebih banyak yang kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikan. Di buku ini itu yang melangsungkan pernikahan atau melanjutkan pendidikan itu karena tidak bisa dibenturkan kan antara pendidikan dan pernikahan sama-sama ibadah. Hal-hal yang tidak perlu dibenturkan seharusnya. Berarti Zulia melihat dari sisi itu ya. Iya. Nggak usahlah dibenturkan karena emang dua-duanya ibadah. Betul. Seperti itu. Berarti kalau Zulia melihat atau mungkin mendengar obrolan orang seperti itu, nggak usahlah lanjut kuliah, toh nanti akan menjadi ibu rumah tangga. Itu satu mungkin. Terus nggak usah deh kuliah, nanti takutnya calon suami takut untuk ngelamar dengan pendidikan yang mungkin lebih tinggi, si laki-lakinya mungkin lebih rendah kan seperti itu. Dari kacamata Zulia, itu ngelihatnya seperti apa? Apa benar kalau seandainya nih ada seorang laki-laki yang akhirnya melamar seorang Fajri Zulia Ramdhani dengan mungkin tamatan SMA lah. Itu apakah menjadi pertimbangan juga sebagai seorang penulis, sebagai seorang calon wanita karir? Secara pribadi nih, kalau gambaran pribadi memang mungkin pendidikan menjadi salah satu pertimbangan. Tuh kan, iya. Akhirnya dipertimbangkan juga. Tapi maksudnya yang begini, walaupun menjadi salah satu pertimbangan, tapi melanjutkan pendidikan itu atau melangsungkan pernikahan itu bukan dua hal yang kemudian harus saling. Kenapa sih perempuan harus sekolah lebih tinggi gitu? Ya itu kan balik lagi basicnya ke value keluarga atau value cara pandang dan sebagainya. Itu kan cara pandang saya pribadi. Kan banyak banget teman-teman yang kemudian sudah menyelesaikan S2, kemudian memilih menikah dengan teman-teman yang hanya lulusan SMA. Ada 2 dan 3 nggak apa-apa. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Maksudnya bukan standar seorang perempuan wajib mencari standar laki-laki yang sekolahnya lebih tinggi. Bukan standar. Bukan ya? Bukan standar dong. Kan kita juga dalam Islam tidak mengenal pendidikan kan dalam salah satu poin untuk mencari pasangan. Tapi kan kembali pada cara pandang masing-masing pribadi orang secara individu. Baik. Kalau boleh tahu nih, ABCD. Ini buku karangan Zulia. Ini terbitnya kapan? Awal tahun 2020. Jadi membuka tahun dengan buku baru. Masya Allah. Ini udah terbit ya? Sudah terbit. Ini terbit dan ini langsung dari Innovas Publishing. Ya, Innovas Publishing. Ini di Gramedia ada? Enggak, kami enggak masukkan ke Gramedia. Jadi pemesanan khusus ke penerbitan kami. PO berarti? Enggak, kalau PO kan pre-order nih. Jadi ya tinggal pesan aja kemudian nanti langsung. Terus caranya untuk masyarakat tahu bahwa ada buku bagus yang membahas tentang perempuan? Biasanya ya media promosi promosi Instagram atau promosi. Misalnya kayak gini-gini nih kan kemudian saya dapat kesempatan. Baiklah. Dapat kesempatan nih ngomongin buku kan jadi promosi ke teman-teman gitu. Berarti endorse juga berarti ya. Berarti nanti royaltinya juga bagi sama si pemilik rumah. Ini benar-benar membahas tentang perempuan keseluruhan. Perempuan keseluruhan. Walaupun walaupun semua yang ada di buku ini hanya membahas hal-hal kecil sebenarnya atau tidak membahas keseluruhan soal perempuan. Ini hanya kacamata umum yang saya bisa tangkap gitu aja. Dari kapan suka nulis? Suka nulis kan berawal dari suka baca sih ya. Suka baca, nulis awalnya kan nulis puisi gitu sejak SMA, sejak aliyah. Kemudian mulai di kuliah masuk majalah, terus di keorganisasian pers dan sebagainya, kemudian jadi terbiasa. Emang niat sendiri untuk nulis ini? Memang suka. Tapi emang diniatin untuk gue mau bikin buku nih? Atau ada dorongan dari orang tua atau? Enggak, memang ini sendiri. Murni. Malah kan orang tua setelah terbit baru tahu kalau. Waduh. Jadi ini benar-benar orang tua nggak tahu sama sekali. Ya tahu. Begitu terbit baru tahu. Ya taunya ya cuma Lia mau bikin buku nih gitu. Ini bukunya gitu. Tapi waktu itu kan belum pegang fisiknya, masih di penerbit gitu. Cuma ngomong gitu aja. Terus pas datang terus baru
dikasih lihat gitu. Gimana ekspresi orang tua tuh pasti bangga banget ya? Biasa aja sih kayaknya. Aduh. Gimana dong? Bapak Dr. Handes Ramadlan. Ramadlan Barzain, anak Anda ini sungguh luar biasa prestasinya. Oke, ini buku dari Zulia ABCD, kalau boleh tahu harganya berapa? Harganya 50.000. 50.000. Ini sudah laku berapa? Nggak tahu, nggak tanya penerbit soalnya. Nggak tanya penerbit sama sekali. Heeh. Wow, ini keren banget nih ini nih. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini ya, ini wajib baca nih buku ABCD. Perempuan nih ngebahas tuntas tentang dilema perempuan. Iya, betul. Betul. Berarti sekarang kondisi kesibukan selama corona apa dong? Selama corona ini kebetulan aku gabung di Santri Mengglobal, jadi sebuah yayasan yang untuk mewadahi teman-teman santri yang di pondok pesantren untuk bisa studi di luar negeri dan informasi-informasi mengenai beasiswa luar negeri. Kemudian biasanya ya ngisi webinar atau ada juga di narasumber juga di webinar. Ya narasumber ya, moderator ya, host. Oke, sekalian berarti ya. ya. Maksudnya terkadang jadi narasumber, terkadang jadi moderator gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa yang menginspirasi akhirnya Zulia tuh pede untuk ngeluarin buku ini? Awalnya nggak pede. Serius? Iya, awalnya nggak pede. Ini membawa buku ini ke khalayak itu awalnya. Kenapa? Bagus nggak ya, cocok nggak ya, atau pantas nggak ya sih buku ini kemudian diterbitkan. Tapi balik lagi, langkah pertama itu belum tidak harus sempurna. Betul. Untuk memulai langkah pertama kan nggak harus sempurna. Setuju. Jadi rencananya kalaupun ini ada kekurangan, kita bisa belajar untuk buku-buku selanjutnya. Gitu aja sih pikirnya. Oke. Tapi ini isinya emang seperti ini atau ada revisi-revisi yang banyak yang harus direvisikan sebelum disodorin di penerbit, kan otomatis penerbit juga harus baca dong, merevisi apakah yang layak. Nggak ada. Jadi ini plek seluruh tulisan Zulia ada di sini. Plek. Bahkan si penerbit pun ngomong kalau misalnya hampir tidak ada typo yang dia perhatikan. Mungkin kalau misalnya teman-teman baca ada typo, mungkin ya kesalahan saya dan penerbit yang mungkin kurang ini. Tapi ketika dibaca penerbit pun typonya sedikit atau hampir tidak ada typo. Jadi ya memang langsung aja. Alhamdulillah, lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Oke, ini yang pengen gue bahas sebenarnya dari seorang Zulia, karena kan gue juga dapat rekomendasi Zulia prestasinya banyak banget. Itu kalau boleh tahu beberapa prestasi yang mungkin itu bisa bikin Zulia bangga sebagai seorang wanita, terutama di usia muda. Itu apa? Secara akademik ya. Secara akademik yang terakhir itu, jadi saya baru selesai S2 di UIN Sunan Ampel dengan beasiswa Pemuda Berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Wah, tepuk tangan boleh? Nggak apa-apa? Boleh tepuk tangan? boleh. Ini mestinya ada back sound ya. Back sound orang ketawa ya. Terus apa lagi? Terus ya sebelumnya di S1 juga dapat beasiswa full dari Kementerian Agama RI, program beasiswa santri berprestasi. Masya Allah. Jadi gratisan kuliahnya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi otak membawa kita gratis ya. Terus yang terakhir ini kemarin baru kemarin setelah corona ini itu juara 2 artikel ekonomi bisnis. Ekonomi syariah tepatnya di BI, Bank Indonesia Bali. Denpasar. Di Denpasar. Oh, yang di Renon. Ledatan Tular. Iya, betul. Oh, artikel di situ. Juara 2 sih. Wah, luar biasa. Terus kalau nih Yulia kan sekarang tinggal di Klungkung lagi gitu kan. Dan tidak sedikit pun orang-orang tua yang masih berpikir buat apa sekolah tinggi-tinggi, apa pesan yang pengen Yulia kasih ke orang tua yang lagi dengar podcast ini? Jadi walaupun selama ini kita berpikir bahwa pendidikan bagi perempuan itu tidak lebih penting daripada pendidikan bagi lelaki. Tapi pada dasarnya sebenarnya perempuan dan laki-laki harus dapat porsi yang sama karena mereka sama-sama bisa untuk memajukan bangsa, bahkan minimal dari kampung kita sendiri gitu. Wah. Ini keren banget nih. Jadi quote-nya hari ini keren banget berarti ya. Itu memang kita kan melihat
keseimbangan cara pandang. buat Pola pikir. apa sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga akan masuk dapur, Oke, ya kan? iya. Itu bahasa kasarnya Iya, seperti itu. betul. Tapi tidak bisa dipungkiri itu menjadi faktor pendukung kenapa mungkin perempuan tidak mau untuk sekolah tinggi, iya kan? Seperti itu. Cara pandang yang seperti itu dan disetujui oleh lingkungan dengan pandangan seperti itulah yang membuat banyak perempuan kemudian berpikirnya seperti itu. Plus ada fakta di belakang sana bahwa tuh kan, gue bilang juga apa, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Buang duit aja. Oke, kan kita nggak buang duit, gratisan. Iya, gratisan. Betul. Berarti kalau bisa perempuan dapat beasiswa ya? Iya. Oh ya, gue dapat bocoran juga dari ada beberapa yang merekomendasi bahwa Zulia ini ternyata juga seorang pelantun ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibilang merdu juga. Bahasanya qari'ah. Itu belajar dari siapa? Dari ayah. Oh, karena orang tua ya? Iya, karena orang tua. Itu emang dicekokin dari kecil? Dari kecil sih, bukan dicekokin sih tepatnya. Mungkin karena zaman dulu itu kayak ayah tuh setiap malam Jumat misalnya ada yang ngaji di sana bareng-bareng. Jadi otomatis sama sepupu-sepupu yang di sekitaran kemudian jadi dengarkan dan jadi kebiasa dengan mendengarkan itu. Oke. Kalau boleh coba dong. Aduh, jangan deh. Nggak apa-apa. Aduh, gimana dong? Nggak usah satu surah, nggak usah kepanjangan podcast kita nanti, ya kan? Cukup 2 atau 3 ayat lah. Sebelum kita tutup nih podcast hari ini. Apa ya? Masih mikir ayat dulu. Nggak apa-apa. Tarik dipotong. Oke. Nanti editor dipotong aja. Apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim.
Masya Allah, cakep banget suaranya itu. Astagfirullahaladzim. Udah lama kayaknya nggak Iya. pernah kori lagi ya. Iya udah lama banget. Kalau gitu sering-sering datang ke sini. Nanti kita siapin studionya untuk rekaman lagi ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu sekali lagi Yulia terima kasih banyak Terima sudah kasih sempetin waktunya, terus udah bawa bukunya juga. Ini gue rekomendasi bahwa anak kampung Lebah ya. Jangan sepelein anak kampung loh. Anak kampung bisa jadi penulis buku. Nih bukunya ABCD untuk perempuan. Jadi untuk para perempuan yang seusia Zulia atau mungkin generasi di atasnya pun wajib baca buku ini ya. Insya Allah ini membuka pikiran kita, buka mindset kita lagi tentang pendidikan atau menikah. Iya. Seperti itu ya. Salah satunya. adalah itu. Di buku ini dituntas habis. Oke, sekali lagi terima kasih Terima untuk kasih Zulia banyak. atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Siap. Silakan diminum dulu Oke, jamunya. siap. Yang tengah-tengah jangan, karena Oh, itu gitu. punya operator. Oke. Oke, sukses buat karirnya. Terima kasih. Sekian dari Amin. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.